Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Nur Utami dengan nomor referensi 18 dan dengan NIM 141062012. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu di mata kuliah MTK Kualitatif. Judul dari mini skripsi ini yaitu Media Sosial TikTok dalam Media Komunikasi dan Informasi Mahasiswa Generasi Z. Kemudian di sini ada bab 1 pendahuluan, yaitu berisi 4 komponen. Yang pertama itu ada latar belakang, terus ada perumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat itu manfaat penelitian. Latar belakang. Sebagai negara dengan penggunaan internet tertinggi, Indonesia juga memiliki populasi penduduk yang tinggi sebagai pengguna aktif media sosial. Melansir dari data Indonesia, berdasarkan hitungan dari data laporan WIAR Sosial, pada Januari 2023 menunjukkan jumlah penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 60,4% dari populasi dalam negeri atau tepatnya sebanyak 167 juta pengguna aktif bermedia sosial. Hampir dapat dikatakan media sosial saat ini tak terlepas dari genggaman setiap orang. Dengan intensitas penggunaan yang tinggi, Indonesia juga termasuk dalam 10 besar pengguna media sosial tertinggi, peringkat ke-10 di dunia dengan waktu 3 jam 18 menit setiap harinya untuk bermain media sosial. Berdasarkan intensitas tersebut, setiap pengguna media sosial juga berbeda-beda satu dengan lainnya, di mana menyesuaikan kebutuhan seseorang atau sesuai dengan bidang yang sedang mereka jalani dan bidang yang sedang mereka tempuh. Tetapi biasanya banyak orang menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi atau berita terbaru untuk berkomunikasi. Saat ini media sosial memiliki banyak ragam dan jenisnya. Bahkan dalam satu platform bisa menawarkan berbagai macam fitur atau bisa disebut multifungsi. Beberapa di antaranya yang paling banyak diketahui dan dipakai khususnya oleh masyarakat Indonesia, yaitu seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, dan terbarunya yaitu aplikasi media sosial TikTok. Seringkali ditemukan umumnya yang paling banyak mengetahui dan memakai media sosial adalah anak-anak dan remaja. Terdapat juga sebagian besar orang dewasa dan kemungkinan lansia, tetapi jumlahnya biasanya lebih sedikit dibandingkan usia generasi muda dan usia produktif. Pada usia generasi muda, khususnya generasi Z, sangat wajar jika dominasi dari mereka yang paling banyak menggunakan media sosial. Bahkan sangat update terhadap perkembangan dan cara penggunaan media sosial. Demikian karena generasi Z adalah generasi pertama yang lahir berdampingan dengan teknologi. Selain itu, sebagai salah satu manfaat utama media sosial untuk berkomunikasi, generasi Z juga membutuhkannya dalam hal edukasi dan pendidikan terutama pada mahasiswa. Keadaan ini juga didukung pada saat awal terjadinya penyebaran wabah pandemi COVID-19. Pandemi juga menjadi awal momen di mana menunjukkan tren penggunaan media sosial TikTok. TikTok adalah aplikasi yang menawarkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan mengonsumsi konten yang berbentuk video pendek atau disebut short video. Tersedia sejak tahun 2017, TikTok adalah media sosial versi internasional dari aplikasi saudaranya yaitu bernama Douyin dari negara Cina. Penggunaan aplikasi TikTok mulai menyebar ke segala kalangan sesuai dengan kepentingan dan alasan pada setiap orang. TikTok kemudian disadari menjadi kemudahan banyak orang, khususnya mahasiswa sebagai generasi Z untuk mengakses berbagai komunikasi dan informasi di Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi TikTok sebagai salah satu media sosial untuk melakukan dan menunjang komunikasi dan informasi pada mahasiswa sebagai generasi Z.
Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu bagaimana media sosial TikTok dalam media komunikasi dan informasi mahasiswa generasi Z. Kemudian, untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana media sosial TikTok dalam media komunikasi dan informasi mahasiswa generasi Z. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama itu secara akademis. Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa untuk memperkaya kajian studi ilmu komunikasi tentang media massa mengenai media sosial TikTok dalam media komunikasi dan informasi pada mahasiswa sebagai generasi Z. Kemudian, secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk praktisi pada bidang ilmu komunikasi tentang media massa mengenai media sosial TikTok dalam media komunikasi dan informasi pada mahasiswa sebagai generasi Z. Lalu pada bab 2 ini ada kajian teori. Yang pertama itu terdiri dari konsep, literatur review, dan yang terakhir itu ada variabel. Nah, di sini yang pertama itu adalah konsep. Di konsep ini dalam penelitian ini ada media massa. Konsep dalam penelitian ini adalah media massa. Media massa adalah sebuah alat komunikasi yang berfungsi pada masyarakat dalam skala terbatas hingga skala yang sangat luas. Istilah media massa merujuk pada beberapa bentuk media yang keberadaannya sudah ada sejak puluhan tahun dan tetap digunakan sampai saat ini. Terkait luasnya skala yang dapat dijangkau oleh media massa, Dennis McQuail pada tahun 2000 menyatakan bahwa media massa memiliki karakteristik yaitu kemampuan untuk menjangkau massa dengan jumlah yang besar dan luas, atau universality of reach. Dalam pernyataannya, karakteristik tersebut bersifat publik, di mana dapat memberikan popularitas terhadap setiap individu yang muncul pada media. Kemudian, keberadaan media massa seiring waktu mengalami perkembangan dan juga didukung oleh kemajuan teknologi. Perkembangan ini ditandai dengan kemunculan media massa baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan media massa yang sudah ada sebelumnya. Sifat yang dimiliki oleh media massa baru atau yang lebih dikenal dengan media baru atau new media yaitu bersifat individual, bersifat lebih beragam atau diversified, dan lebih interaktif. Salah satu contoh media baru yang juga menjadi pemicu munculnya berbagai media online saat ini yaitu internet. Kehadiran media baru memang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi media massa lama sampai saat ini tetap masih ada walaupun hanya sedikit. Kemudian di sini ada pembahasan mengenai media baru dan media sosial. Media baru adalah istilah umumnya merujuk pada media digital yang bersifat interaktif, di mana adanya penggabungan komunikasi dua arah yang meliputi beberapa bentuk komputerisasi. Walaupun media baru sudah jelas berbeda dengan media lama, tetapi beberapa bentuk media baru diantaranya adalah wujud penggabungan media lama dan media baru. Dalam penggunaan istilah media baru, maka akan menunjukkan bahwa semua media yang baru muncul disebut sebagai media baru. Terkait penggabungan media baru dan media lama, Butler dan Grushin tahun 1995 menyatakan bahwa media lama dan media baru saling memulihkan atau membentuk ulang satu sama lain. Pada era digital saat ini, media baru adalah media yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi dengan kekuatan utamanya yaitu kecepatan untuk menyebarkan konten. Media baru memiliki karakteristik utama yaitu interactivity. Kemudian, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori uses and gratification atau yang disebut teori penggunaan dan kepuasan media,
yang menunjukkan bagaimana sumber media dan sumber komunikasi interpersonal melayani fungsi yang sama, yaitu untuk menghubungkan setiap orang. Rubin dan teman-temannya pada tahun 1985 menyatakan bahwa penggunaan media massa adalah tujuan di mana seseorang akan membuat keputusan terkait media apa yang akan mereka gunakan dalam kepentingan tertentu. Terlepas dari ragamnya media yang digunakan dalam komunikasi massa, peneliti menemukan adanya pembunuhan komunikasi yang sama satu sama lain, yaitu untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pembelajaran akademik, sebagai media hiburan dalam mengisi waktu luang, solusi masalah, ikatan sosial, interaksi hubungan tertentu, dan lain sebagainya. Selain terkait pemilihan media melalui teori ini, audiens juga akan memilih pesan apa yang akan mereka terima dan disebarluaskan. Biasanya pemilihan pesan ini akan dititik beratkan terhadap seberapa pentingnya informasi tersebut. Komunikasi antar satu dengan lainnya akan memiliki peran utama dalam penyebaran informasi tentang kejadian atau peristiwa yang kurang diketahui. Selanjutnya di bab satu ini ada variabel. Variabel ini di penelitian ada satu, yaitu media sosial TikTok sebagai media komunikasi dan informasi. Media sosial adalah produk dari perkembangan teknologi yang berbentuk sebuah platform untuk berinteraksi dan bertukar informasi. Media sosial sebagai ruang untuk berkomunikasi memberikan akses kemudahan kepada penggunanya, yaitu dapat digunakan tanpa terbatas ruang dan waktu sehingga memberikan keleluasan terhadap penggunanya. Media sosial lebih besar memberikan dampak positif kepada penggunanya, yaitu keuntungannya dapat memudahkan komunikasi, mencari dan mengakses informasi, mengembangkan relasi, dan menambah pertemanan. Media sosial juga hadir dalam berbagai macam jenisnya. Yang paling banyak digunakan itu ada TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Aplikasi TikTok yang paling sebagai aplikasi yang kehadirannya belum terlalu lama dibandingkan media sosial lainnya adalah aplikasi yang sedang marak digunakan saat ini. Kemudian TikTok adalah aplikasi yang menawarkan penggunanya untuk memuat, berbagi, dan mengonsumsi konten yang berbentuk video pendek atau sering disebut short video. Keterdiannya ini tahun 2017, TikTok sebagai media sosial versi internasional dari aplikasi saudaranya yaitu bernama Douyin dari negara Cina. Pada awal perilisannya, TikTok ini pertama kali diperkenalkan oleh Zhang Yiming oleh perusahaan ByteDance pada tahun 2016. Perusahaan tersebut awalnya hanya membuat aplikasi Douyin terlebih dahulu, yang ternyata kepopulerannya itu bisa meledak di Cina. Kemudian akhirnya eh, aplikasi tersebut melakukan perluasan dan pada 2017 muncullah di Indonesia dan negara-negara lainnya. Kemudian aplikasi TikTok ini mulai menyebar ke segala kalangan dengan segala kepentingan dan alasan setiap orang. TikTok kemudian sadari menjadi kemudahan banyak orang, khususnya mahasiswa sebagai generasi Z, untuk mengakses berbagai komunikasi dan informasi di Indonesia. Dan ini ada bab 3, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang literatur review dari bab 2. Nah, ini ada literatur review 10 jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama itu berjudul aplikasi TikTok sebagai media informasi berita, studi kasus karyawan perkebunan Bungara, Kecamatan Bahorok, Langkat. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Irfan yang membahas tentang perspektif karyawan perkebunan Bungara mengenai aplikasi TikTok sebagai media informasi berita. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam upaya pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dokumentasi bersama beberapa karyawan perkebunan Bungara. Lokasinya itu di desa perkebunan Bungara, Kecamatan Barohok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil yang pada pembahasan di penelitian ini menyatakan bahwa aplikasi TikTok memiliki fitur yang lengkap dan mudah untuk dioperasikan, sehingga diminati berbagai kalangan. Kemudian aplikasi TikTok juga bisa untuk hiburan, tetapi bisa juga untuk informasi berita. Tetapi di samping itu, penelitian ini menyatakan bahwa TikTok juga sebagai media informasi memiliki kelemahan, yaitu terbatasnya durasi dan informasi yang disampaikan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai informasi utama serta
informasinya banyak yang tidak valid, bahkan memuat berita hoax. Pertama dari penelitian ini yaitu penggunaan TikTok yang diminati oleh berbagai kalangan sebagai media hiburan dan media informasi. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas yang menemukan kelemahan dari penggunaan aplikasi TikTok dalam penyampaian informasinya. Kemudian ada jurnal yang kedua yaitu berjudul pengelolaan konten TikTok sebagai media informasi. Penelitian serupa lainnya dilakukan oleh Melly Septia, Pardianti, dan Valentin Valian. Penelitian ini menggunakan teori media baru dan ada beberapa konsep yang terkait dengan penelitian yaitu komunikasi, media sosial, pengelolaan konten, TikTok, media informasi, dan pengetahuan. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya, wawancara, pendalam, observasi, partisipan, analisis data yang dilakukan. Kemudian untuk analisis datanya itu menggunakan key informant sebagai konten kreator TikTok bernama Benjamin dengan nama akun Ibenma, serta informan tim pemilik akunnya. Kemudian hasil yang ditemukan pada penelitian ini yaitu unsur-unsur komunikasi, yaitu sumber pesan, media, penerimaan, efek, dan umpan balik sangat dibutuhkan dalam pengelolaan TikTok. Demikian karena TikTok sebagai media informasi sehingga unsur tersebut sangat bermanfaat pada proses penyampaian konten sehingga tercipta komunikasi efektif. Kemudian sebagai bentuk evaluasi dan analisa dari konten yang sudah dipublikasi supaya tetap berkualitas dan konsisten, maka penting juga untuk memperhatikan feedback atau umpan balik dari audiens sebagai indikasi dan tolak ukur keberhasilan konten. Pertama dari penelitian ini yaitu membahas pengelolaan konten TikTok untuk media informasi harus memperhatikan unsur-unsur komunikasi supaya efektif kepada audiens. Dan untuk perbedaannya yaitu penelitian ini membahas TikTok sebagai media hiburan dari sisi pengelolaan kontennya saja. Selanjutnya, judul yang ketiga itu adalah hubungan media sosial sebagai alat komunikasi dengan kebahagiaan lanjut usia di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Rahmawati Madani dan Oktaviani Purnamasari, bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi pada lansia dengan keberlanjutan lanjut usia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan survei, kemudian hasil yang ditemukan pada penelitian ini yaitu penelitian ini hanya terbatas pada hubungan penggunaan media sosial dengan kebahagiaan lansia. Untuk itu penulis menyatakan perlunya dilakukan penelitian berikutnya tentang penjelasan bagaimana lansia bisa lebih bahagia dengan media sosial. Berdasarkan data yang ada di penelitian ini juga diketahui bahwa ternyata lansia yang menggunakan internet lebih bahagia 88% dibandingkan lansia yang bukan pengguna media sosial. Tapi perbedaannya hanya tingkat perbedaannya hanya 0,5% yang tidak begitu signifikan. Lalu persamaannya dalam penelitian ini itu membahas penggunaan media sosial sebagai media komunikasi. Perbedaannya itu membahas penggunaan media sosial sebagai media komunikasi untuk kalangannya itu lanjut usia. Lalu selanjutnya, jurnal selanjutnya itu berjudul peran media sosial dalam mempererat interaksi antar keluarga di desa Esandom, Kecamatan Tom Batu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini dilakukan oleh Tong Toto, Leitfrey, Tony G. Wan, Jokji Lasso. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran media sosial dalam mempererat interaksi antar keluarga di desa Esandom, Kecamatan Tom Batu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, untuk hasil yang ditemukan, yaitu media sosial memiliki peran yang sangat penting ternyata dalam kehidupan masyarakat di desa Esandom, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai sarana komunikasi yang sangat diminati oleh pada desa tersebut, didukung oleh ketersediaan jaringan internet dan smartphone yang cukup memadai, dan juga peningkatan penggunaan media sosial cenderung meningkat karena digunakan untuk tujuan yang positif. Peranannya sangat besar untuk menunjang interaksi antar masyarakat, mempererat interaksi, serta mempermudah interaksi satu sama lain. Untuk persamaannya itu membahas tentang media sosial sebagai media untuk menunjang interaksi, mempererat interaksi, dan mempermudah interaksi satu sama lain. Perbedaannya yaitu penggunaan media sosial
yang itu untuk menunjang interaksi, mempermudah interaksi, dan mempererat interaksi, tetapi dari sisi berbagai kalangan khususnya pada keluarga. Selanjutnya, jurnal selanjutnya berjudul efektivitas penggunaan media sosial dalam peranan sebagai sarana komunikasi dan promosi produk. Dalam penelitian ini dilakukan oleh Ricky Henry Kramer, Suratman, Vincentius Ade, Arianto Cipto Putra, dan Hazrianto. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya penggunaan media sosial yang digunakan sebagai sarana untuk komunikasi dan mempromosikan produk di kalangan masyarakat luas, khususnya pada mahasiswa-mahasiswi. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif fenomenologi yang bersifat deskriptif dan cenderung penelitian menggunakan analisis data. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu mereka dapat mencari di mana dalam penggunaan media sosialnya mereka dapat mencari sampingan dan menjual produk yang mana penggunaan sangat mudah untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Keuntungan lainnya juga mahasiswa-mahasiswa ini dapat menggunakan media sosial untuk promosi produk secara gratis tanpa harus membayar, membuka atau menyewa toko. Demikian media sosial dirasa sangat efektif pada zaman digitalisasi ini sebagai sarana komunikasi dan promosi produk. Perkembangan dari jurnal ini yaitu membahas tentang penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan promosi produk. Perbedaannya yaitu penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan promosi produk dari sisi keefektivitasnya. Selanjutnya, jurnal selanjutnya itu berjudul pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media edukasi di era generasi Z dilakukan oleh Putri Naning Rahmana, Dea Amalia Putri N, dan Julian Damarismawara. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media edukasi di era generasi Z. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dan yang menjadi subjek itu adalah mahasiswa UNP Kediri sebagai generasi Z yang menggunakan aplikasi TikTok. Kemudian, teknik pengumpulan datanya itu melalui wawancara. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu penggunaan media sosial pada generasi Z sudah cukup sering karena berbagai konten yang tersedia dapat memberikan edukasi dan inspirasi. Penggunaan TikTok juga bisa menjadi sarana unjuk gigi dan mengisi waktu luang melalui berbagai informasi dan hiburan yang tersedia. Berbagai jenis konten yang tersedia dan sering dilihat oleh generasi Z yaitu tentang konten tips and trick, tutorial, video sketsa. Dan penggunaan TikTok sebagai media edukasi juga memberikan manfaat, yaitu memberikan ilmu pembelajaran dan tempat publikasi konten edukatif. Persamaan dari jurnal ini yaitu membahas pemanfaatan media sosial. Lalu untuk perbedaannya membahas penggunaan media sosial TikTok sebagai media edukasi dari sisi edukasi kepada generasi Z. Jurnal selanjutnya itu berjudul Studi Literatur Penggunaan Media Sosial TikTok sebagai Sarana Literasi Digital pada masa pandemi COVID-19. Penelitian dilakukan oleh Astrid Kusuma Rahardaya dan Irwansyah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penggunaan aplikasi TikTok sebagai sarana literasi digital pada saat pandemi COVID-19 dan bagaimana literasi digital yang dilakukan pada beberapa negara di dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menerapkan meta-analisis dari berbagai tinjauan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan membuat ringkasan dari penelitian terdahulu. Dalam jurnal ini hasilnya ditemukan bahwa penelitian bahwa literasi digital diperlukan dalam penggunaan media sosial khususnya TikTok untuk menghindari dampak negatif. Selain itu, literasi digital juga sangat penting dalam berbagai sektor karena dengan kehadirannya dapat mengontrol masyarakat agar terhindar dari informasi yang kurang akurat dan tindak kejahatan cybercrime. Persamaan dari jurnal ini itu membahas tentang penggunaan aplikasi TikTok pada masyarakat di berbagai kalangan. Lalu untuk perbedaan dari penelitian ini itu membahas penggunaan aplikasi TikTok sebagai sarana literasi digital pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, jurnal selanjutnya itu berjudul Media Sosial sebagai sarana komunikasi di era pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian dilakukan oleh Yona Risman Muhammad Akbar dan Dina Fadia. Dalam pembahasan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pandemi, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
Pengumpulan datanya itu melalui studi literatur dari buku, jurnal, berita online, dan tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara cermat sesuai data yang telah terkumpul, baik daring maupun luring. Hasil penemuan ditemukan bahwa pola komunikasi masyarakat akibat pandemi COVID-19 jadi berubah dengan lebih banyak melakukan komunikasi secara virtual atau daring. Untuk menunjang komunikasi tersebut, media sosial digunakan sebagai fasilitator sarana berlangsungnya komunikasi. Keragaman aktivitas masyarakat dalam menggunakan media sosial juga meningkat karena perubahan yang awalnya luring menjadi daring, dan dalam penggunaan dan pemilihan aplikasi media sosial menyesuaikan kebutuhan dan manfaat yang ingin didapatkan oleh masyarakat. Pertama dari penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi. Lalu untuk perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi pada saat pandemi COVID-19, yaitu dari sisi berbagai macam kalangan secara umum. Jurnal selanjutnya itu berjudul aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran jarak jauh pada mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Penelitian ini dilakukan oleh Anggun Citra Dini Dewi Puspitasari. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sebagai upaya memutus rantai COVID-19. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik survei. Lalu hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwasannya ada 85,25% guru merasakan manfaat dari TikTok, tetapi ada faktor kendala dalam proses pembelajaran tersebut, yaitu seperti kualitas internet kurang stabil, sehingga aplikasi TikTok selama masa pandemi COVID-19 dirasa cukup efektif sesuai dengan hasil presentasi kuesioner yang rata-rata di atas 80%. Tingkat keefektifan tersebut dari sisi waktu, tempat, dan efektif untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Utamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang pemanfaatan aplikasi TikTok pada mahasiswa. Untuk perbedaannya yaitu membahas dari sisi aktivitasnya, pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan sebagai upaya memutus rantai COVID-19. Lalu untuk penelitian selanjutnya itu berjudul potensi pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran daring, dilakukan oleh Nurin Salma Ramdhani, Angga Hadia Purwa, dan Hafsah Nugraha. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi media pembelajaran alternatif dan interaktif dalam pembelajaran daring. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Analisis data ini dilakukan dengan mengumpulkan data literatur yang berkaitan dengan media pembelajaran dalam penggunaan media sosial TikTok. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa media sosial yang paling dimengerti oleh generasi milenial adalah aplikasi TikTok. Peserta didik mendapatkan pemahaman tentang materi yang dijelaskan secara ringkas dari konten edukasi TikTok. Daya tarik TikTok ini menampilkan konten video yang beragam, durasi singkat, dan diiringi musik. Penggunaan media sosial TikTok dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas dari peserta didik dalam proses pembelajaran daring. Kreativitas tersebut dituangkan melalui berbagai fitur pada TikTok. Akibatnya, TikTok dapat menjadi pembelajaran efektif dalam menciptakan pembelajaran daring yang interaktif. Lalu, persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang penggunaan media sosial. Lalu untuk perbedaannya, yaitu penelitian ini membahas penggunaan media sosial sebagai media pembelajaran alternatif dan interaktif dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, penelitian akan ke penjelasan ke bab 3. Selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Di sini yang pertama ada paradigma penelitian, yang kedua ada pendekatan penelitian, dan yang ketiga itu ada metode penelitian. Yang pertama paradigma penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan interpretatif. Menurut Lawson dan Billings dan Danner tahun 2005, interpretatif posisinya memberikan lensa atau perspektif yang merasap pada semua aspek proyek penelitian kualitatif. Dalam interpretasi, partisipan mewakili sebuah kelompok yang kurang terwakili atau terpinggirkan. Kelompok tersebut seperti perbedaan gender, ras, kelas, agama, seksualitas, dan geografi atau persilangan
dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Dalam penelitian, masalah dan pertanyaan harus yang dieksplorasi memiliki tujuan untuk memahami isu atau topik tertentu. Untuk prosedur penelitian harus menekankan sikap interpretatif, yaitu mulai dari pengumpulan data, analisis data, dan penyajian materi dan standar evaluasi dan etika. Dalam proses pengumpulan data, peneliti lebih mengedepankan sikap menghormati partisipan dan tempat penelitian. Kemudian peneliti akan memberikan timbal balik melalui pemberian atau membayar kembali kepada mereka yang berpartisipasi dalam penelitian. Peneliti juga harus peka terhadap keseimbangan terhadap semua aspek dalam pemilihan penelitian. Dalam penggunaan interpretatif akan mengarah tindakan dan transformasi tujuan keadilan sosial dengan mengakhiri proyek kualitatif melalui langkah reformasi yang berbeda dan hasilkan untuk bertindak. Selanjutnya itu ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok sebagai anggapan masalah sosial atau manusia. Pada pendekatan ini, proses penelitiannya meliputi pertanyaan dan prosedur yang muncul. Data yang dikumpulkan biasanya akan dimasukkan ke dalam pengaturan partisipan, analisis data secara induktif, membangun dari tema khusus ke tema yang umum, dan peneliti membuat interpretasi makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Dalam bentuk penyelidikan ini mendukung cara pandang penelitian yang menghormati gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya melaporkan kompleksitas situasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Wawancara adalah percakapan yang dipandu dan bertujuan antara dua orang atau lebih. Wawancara kepada responden adalah pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian bisnis dalam upaya mendapatkan informasi pada masalah kepentingan. Observasi adalah teknik pengumpulan yang berguna dan alami tentang tindakan dan perilaku. Pengamatan melibatkan pergi ke lapangan untuk mengamati apa yang dilakukan objek dan subjek. Observasi yang dilakukan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan sesuai dengan apa yang dilihat. Observasi meliputi pengamatan, pencatatan, analisis, dan interpretasi yang terencana atas perilaku, tindakan, atau cara. Kemudian ada metode pengukuran data, yaitu keabsahan atau validity. Dalam mendefinisikan validity kualitatif adalah salah satu kekuatan penelitian kualitatif dan didasarkan pada penentuan apakah temuan tersebut akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca suatu laporan. Banyak istilah dalam literatur kualitatif yang membahas validitas seperti kepercayaan, keaslian, dan kredibilitas. Dan ini adalah topik yang paling banyak dibahas. Dalam beberapa prosedur validity perspektif prosedural yang direkomendasikan untuk proposal penelitian adalah mengidentifikasi dan mendiskusikan atau lebih strategi yang tersedia untuk memastikan keakuratan temuan. Ada 8 strategi utama disusun dari yang paling sering digunakan dan paling mudah diterapkan hingga yang digunakan sesekali dan lebih sulit diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, strategi triangulasi sumber data yang berbeda melalui pemeriksaan bukti dari sumber dan menggunakannya untuk membangun pembenaran yang koheren untuk tema.
Jika tema ditetapkan berdasarkan konvergensi beberapa sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat diklaim sebagai penambah validitas penelitian. Yang kedua, strategi pengecekan anggota untuk menentukan keakuratan temuan kualitatif dengan mengembalikan laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik kepada peserta dan menentukan apakah peserta ini merasa akurat. Yang ketiga, strategi deskripsi yang kaya dan tebal untuk menyampaikan temuan. Deskripsi ini dapat membawa pembaca ke latar dan memberikan diskusi elemen pengalaman bersama. Dengan rincian yang banyak perspektif tentang suatu tema, maka hasilnya akan menghasilkan lebih realistis dan kaya. Kemudian strategi dengan memperjelas bias yang dibawa oleh peneliti. Bias atau refleksi diri ini adalah penciptaan narasi yang terbuka dan jujur dan akan selaras dengan pembaca. Refleksivitas tersebut adalah karakteristik dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang baik berisikan interpretasi penelitian terhadap temuan yang dibentuk oleh latar belakang seperti jenis kelamin, budaya, sejarah, dan asal sosial ekonomi mereka. Kemudian, strategi dengan menyajikan informasi negatif atau diskrepan yang bertentangan dengan tema. Realitas terdiri dari berbagai perspektif yang tidak selalu searah. Dengan membahas informasi berlawanan akan menambah kredibilitas sebuah cerita. Kemudian ada strategi dengan menghabiskan waktu lebih lama di lapangan. Dengan cara tersebut, peneliti akan mengembangkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti dan disampaikan secara detail tentang situs dan orang-orang yang memberikan kredibilitas pada cerita naratif. Jadi semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh peneliti, partisipan akan membuat temuannya semakin akurat atau valid. Kemudian strategi peer debriefing untuk meningkatkan akurasi akun. Dalam proses tersebut akan melibatkan seseorang atau seorang peer debriefing dalam meninjau dan mengajukan pertanyaan studi kualitatif sehingga laporan akan beresonansi dengan orang lain selain peneliti. Strategi ini memberikan interpretasi di luar peneliti dan diinvestasikan pada orang lain. Strategi menggunakan auditor eksternal untuk meninjau keseluruhan proyek. Auditor tersebut dapat memberikan penilaian objektif terhadap proyek selama proses penelitian atau pada akhir penelitian. Kemudian di sini ada reliability coding, yaitu reliabilitas. Penggunaan reliabilitas kualitatif adalah bagaimana peneliti kualitatif memeriksa untuk menentukan apakah pendekatan mereka dapat diandalkan atau dapat reliability. Yen 2009 menyarankan bahwa peneliti kualitatif perlu mendokumentasikan prosedur studi kasus mereka dan mendokumentasikan sebanyak mungkin adalah sebagai langkah prosedur. Dia juga merekomendasikan untuk menyiapkan protokol dan database studi kasus yang terperinci sehingga orang lain dapat mengikuti prosedurnya. Gibbs 2007 menyarankan beberapa prosedur reliabilitas kualitatif. Pertama yaitu memeriksa transkrip untuk memastikan tidak mengandung kesalahan yang jelas dibuat selama transkrip. Kedua, memastikan tidak adanya penyimpangan dalam definisi kode pergeseran makna kode selama proses pengkodoan. Ketiga, mengkoordinasi komunikasi di antara pembuat kode dengan dokumentasi secara teratur segala temuan dan dengan berbagai analisis. Keempat, mengembangkan kode pemeriksaan dan silang dengan membandingkan hasil yang diturunkan independen. Mills dan Haberman merekomendasikan bahwa konsistensi pengkodean harus sesuai dengan setidaknya 80% dari waktu untuk reliabilitas kualitatif yang baik. Di sini ada metode analisis data. Analisis data di kualitatif bertujuan untuk membuat kesimpulan yang valid dari jumlah data yang terkumpul, dan seringkali sangat banyak. Menurut Mills dan Haberman, tahun 1994 menyatakan bahwa analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penggambaran kesimpulan. Langkah pertama yaitu reduksi data, yaitu mengacu pada proses pemilihan, pengkodean, dan pengkategorian data. Tampilan data mengacu pada cara menyajikan data. Untuk membantu peneliti memahami data, harus memperhatikan pemilihan kutipan, matriks, grafik, atau bagan yang menggambarkan pola data-data. Tampilan data dengan cara tersebut dapat membantu kesimpulan berdasarkan pola dalam kumpulan data yang direduksi. Kemudian mengidentifikasi tahapan umum tersebut. Kualitatif bukanlah langkah demi langkah
melainkan proses linear yang terus-menerus dan iteratif. Kemudian di sini ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Dalam upaya mengumpulkan data penelitian menggunakan wawancara dan observasi penelitian ini terkendala pada singkatnya atau keterbatasan waktu mendapatkan jawaban dari responden. Hal itu karena sampel penelitian ini adalah seorang mahasiswa aktif yang memiliki banyak kegiatan di dalam maupun luar kampus dan pekerjaan lainnya. Demikian, dalam penelitian ini tetap mengupayakan yang terbaik dalam mendapatkan jawaban dari responden sesuai dengan jumlah sampel yang sudah ditentukan sebelumnya. Kelemahan penelitian ini yaitu dalam upaya pengumpulan datanya dilakukan secara online, dikarenakan keadaan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini secara keseluruhan masih belum efektif untuk dilakukan secara langsung atau luring. Selain itu, dalam pengumpulan data juga menyesuaikan kesediaan dari responden yang berkenan untuk dilakukan secara online melalui sebuah platform sesuai dengan kenyamanan dan pemilihan dalam memberikan sebuah informasi. Lalu pada penelitian ini terdapat lampiran. Di lampiran ini ada dua, yaitu yang pertama ini ada operational konsep. Di sini ada tabelnya, tabel operational konsep atau tabel OK. Konsepnya yang pertama itu ada media massa, variabelnya itu media sosial, dan dimensinya yang pertama sini ada fungsionalitas dengan indikator yang pertama identitas atau identity, yang kedua percakapan atau conversation, yang ketiga berbagi atau sharing, yang keempat itu ada kehadiran atau presence, selalu yang keempat itu ada, yang kelima itu ada hubungan atau relationship, yang keenam itu ada kelompok atau group, lalu yang ketujuh itu ada reputasi atau reputation. Lalu untuk indikator dimensi yang kedua itu ada ruang lingkup yang terdiri dari yang pertama ada lingkup komunikasi interpersonal, yang kedua ada lingkup komunikasi kelompok, yang ketiga lingkup komunikasi publik, dan yang keempat lingkup komunikasi massa. Nah, lalu di yang kedua ini ada kuesioner yang terdiri dari petunjuk pengisiannya, lalu kemudian ada identitas responden, lalu ada keterangan untuk mengisi dari tabel kuesioner dengan beberapa pernyataan yang mana turunan dari dimensi dan indikator yang telah dibuat. Di sini untuk pernyataan dari fungsionalitas itu terdapat 7 pernyataan. Kemudian untuk ruang lingkup ini atau di dimensi ruang lingkup ini terdapat 8 pernyataan. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang tugas mini skripsi pada mata kuliah MPK kualitatif.